Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Saiful Muarif dengan NIM C0B023 dari Prodi Manajemen Pemasaran asal Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah ringkasan dalam kegiatan perkuliahan dari pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 untuk mata kuliah yaitu Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Dalam hal pertama yang saya pahami yaitu mengenai analisa aspek persaingan usaha dalam SKB. Di sini saya bisa paham mengenai pengertian dari sebuah analisis persaingan usaha yang dapat membantu memahami posisi bisnis di sebuah pasar. Dalam poin pembahasan, saya dapat mengidentifikasi kompetitor, baik secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, dapat mengenai penilaian kekuatan dan kelemahan kompetitor. Yang ketiga, dalam strategi bersaing, kita dapat menggunakan diferensiasi, biaya rendah, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu cara dalam strategi bersaing. Selanjutnya, saya juga sudah paham mengenai tentang aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam SKB atau studi kelayakan bisnis. Dalam sebuah aspek sosial, pengaruh budaya itu sangat berpengaruh, apalagi dalam kebiasaan dan nilai masyarakat terhadap suatu bisnis. Jadi dalam aspek sosial juga kategori penting dalam kita mengetahui untuk memulai sebuah usaha. Aspek ekonomi dan ini juga sangat mempengaruhi karena stabilitas ekonomi juga dalam suatu negara harus baik untuk sebuah bisnis dan adanya inflasi, tingkat pengangguran itu juga sangat mempengaruhi dalam sebuah studi untuk kelayakan bisnis. Aspek politik, regulasi pemerintah dan stabilitas politik. Nah, dari hal kedua ini emang sangat pengaruh juga dalam aspek politik dalam untuk kita pahami untuk memulai sebuah bisnis. Dan kesimpulan, semua aspek saling terkait dan mempengaruhi dalam keberlanjutan bisnis. Jadi dari ketiga aspek ini, semuanya sangat mempengaruhi dalam suatu bisnis. Jadi kita harus memahami dari ketiga aspek-aspek tersebut. Selanjutnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, dalam AMDAL ini juga kajian dampak lingkungan dari sebuah aktivitas bisnis. Dalam komponen yang terdapat kita harus mengetahui dalam identifikasi dampak negatifnya. Dan terakhir usulan mitigasi dari dampaknya. Selanjutnya kita dalam pertemuan sebelumnya juga membahas tentang CV dan surat lamaran kerja, yaitu dengan tujuan untuk mempersiapkan dokumen lamaran yang profesional dan ini harus kita lakukan sebaik mungkin agar si HRD juga dapat menerima kita. Dalam komponen CV itu kita dapat meletakkan identitas diri ya, mulai itu nama atau lanjutannya seperti ya identitas formal lah. Dan kita juga harus mencantumkan sebuah pendidikan. Nah, untuk jenjang pendidikan harus kita tampilkan juga agar mereka tahu sebenarnya kita dalam tingkat yang mana. Dan pengalaman yang terakhir, pengalaman kerja atau organisasi. Nah, ini juga sangat penting karena hal tersebut akan dilihat dan dampak ini juga menjadi sebuah pertimbangan sebuah perusahaan untuk menerima kita. Dalam tips untuk surat lamaran pekerjaan yaitu kita harus menggunakan bahasa yang formal, jangan menggunakan bahasa yang bercampur apalagi dengan bahasa-bahasa gaul zaman sekarang. Nah, untuk isinya juga kita harus sesuaikan dari posisi yang ingin kita lamar dan kita harus tahu juga yang sebatas mana dan skill kita. Jadi untuk posisi usahakan yang relevan dengan apa yang kita bisa. Yang selanjutnya kita belajar mengenai tentang membuat business plan. Nah, dalam business plan ini dokumen itu secara strategis untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Jadi kita penting untuk membuat sebuah business plan.
Nah, untuk komponennya itu, yang pertama kita bisa melakukan deskripsi usaha. Kita harus mencantumkan entah itu visi misi kita dan jenis-jenis bisnis yang akan kita lakuin. Selanjutnya kita harus melakukan rencana pemasaran. Nah, sebuah analisis pasar dan strategi promosi yang itulah salah satu cara kita untuk merencanakan sebuah pemasaran. Kita harus mengetahui juga dalam analisis pasar itu, kita harus paham mengenai sebuah pasar yang akan kita tuju. Dan strategi promosinya, kita harus tahu di mana kita akan melakukan promosi entah di sosial media ataupun yang promosi lainnya atau mengundang influencer atau segala macamnya. Dalam sebuah selanjutnya yang ketiga, dalam komponen keuangan. Nah, proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini penting juga. Dalam sebuah bisnis kita harus tahu pendapatan dan pengeluaran. Usahain ya jangan sampai balik modal ataupun bangkrut kan bisa rugi. Jadi penting banget untuk paham mengenai aspek keuangannya. Yang terakhir kita juga harus paham mengenai manajemen risiko. Kita harus mengidentifikasi sebuah risiko yang akan terjadi sehingga kita harus meminimalisir sebuah risiko. Ya namanya risiko nggak bisa selalu dapat dihindari, tapi ya kita dapat meminimalisir sebuah risiko. Nah, kesimpulannya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dapat mengintegrasikan sebuah teori dan sebuah praktek. Nah, ini bagus banget karena di mata kuliah ini saya dapat paham mengenai sebuah teori dalam studi kelayakan bisnis dan saya juga bisa langsung mempraktekannya. Pentingnya pemahaman aspek internal dan eksternal bisnis. Nah, di sini juga saya banyak paham dari dalamnya maupun dari luar dari suatu bisnisnya. Keterampilan membuat dokumen profesional dan perencanaan strategis sangat bermanfaat di dunia kerja. Dan ini juga sangat bersyukur tentang hal ini karena selama pertemuan saya bisa menampilkan dalam membuat dokumen yang profesional seperti CV dan surat lamaran kerja. Dan ini bermanfaat banget untuk saya dan teman-teman. Dan mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.